Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Nur Ardian dari SMK Negeri 3 Jepara. Ya, di sini saya akan memperagakan beberapa tutorial mengenai Debian dalam VirtualBox. Oke, yang pertama, mari kita buka operating system Debian yang sudah saya buat. Ya, kita install dulu, soalnya belum saya install. Install. Ya, kita tunggu sampai muncul. Ya, kita pilih bahasa penginstalan, bahasa Inggris, lalu lokasi di mana kita berada, other, Asia, lalu Indonesia. Ya, sudah saya install kembali. Sekarang sudah masuk ke sistem, masuk ke dalam operating sistemnya. Sekarang masukkan username yang sudah dibuat. Buat ini passwordnya. Ya, sudah. Sekarang masuk ke super user. Setelah super user, masukkan passwordnya juga. Ya, sekarang sudah. Yang pertama, saya akan memperagakan bagaimana cara men-setting IP. Ya, pertama masukkan perintah fconfig eth0. Ini adalah kartu jaringan yang digunakan. eth0 adalah kartu jaringan onboard, tentunya virtual. Lalu masukkan IP-nya. Ya, saya mau buat IP DNS ya. Ya, kalau sudah, masukkan netmask. Lalu up. IP-nya saya ganti aja, nanti kalau ada sesuatu ganti jadi 1111. Ya, sudah. Yang kedua, konfigurasi untuk file interfaces terletak di nano/network/interfaces. Ya. Di sini kita akan mengkonfigurasi untuk file IP-nya sendiri. Masukkan auto eth0 device eth0 init static. Masukkan IP-nya address 1111, lalu netmask, dan gateway saya masukkan sebagai latihan. Untuk gateway-nya saya masukkan IP sendiri. Kita bisa tambahkan DNS name servers juga. Sebagai latihan juga saya masukkan untuk IP ini sendiri. Ya, sudah. Save dengan cara Ctrl X lalu Y dan enter. Ya, sudah. Sekarang kita restart, tepatnya menggunakan perintah service networking restart. Ya, sudah. Kita lihat konfigurasinya, cek menggunakan if config. Ya, di situ sudah tertera eth0, IP, juga yang lainnya tertera di situ. Yang kedua, saya akan memperagakan bagaimana cara membuat DNS atau saya akan membuat sekalian web server. Ya, kita konfigurasi yang pertama, yaitu install apt-nya dengan cara apt-get install. apt-nya bernama bin9. Ya, nanti kalau muncul permasalahan di situ tertera 0% saja, mungkin ada kesalahan dalam masuk. Bisa dicek di device, selalu CD atau DVD. Nanti di situ akan tertera drive-nya, nanti tinggal diklik untuk Debian-nya. Mungkin DVD virtualnya belum dimasukkan.
Ya, sudah selesai terinstall bin. Sekarang konfigurasi file utama dari bin untuk membuat server, yaitu etc bin name.conf.local. Ya, kita di sini masukkan untuk membuat alamatnya dengan cara zone alamat yang akan kita buat, yaitu saya misal di sini web.pl latihan aja, latihan .get kurung kurawal enter zone tipe master, lalu titik koma enter, lalu file saya memberikan lokasinya yaitu slash etc slash bin slash ini namanya saya beri nama forward 2. Saya juga akan membuat zone dengan alamat yang berbeda. Saya beri nama latihan web 2 tipe master file bin forward 2. Lalu terakhir reverse. Di sini masukkan untuk yang pertama, masukkan IP yang 8 digit IP pertama, yaitu tadi 1, lalu in addr apa kurung kurawal buka, tipenya masih master file masih di tempat yang sama slash etc slash bin slash saya beri nama reverse. Ya, sudah dicek apakah ada kesalahan. Ya, di sini harus benar konfigurasi, salah titik koma juga sudah salah. Ya, di save. Sudah di save. Yang pertama mengkonfigurasi file forward yang untuk pelatihan .web. Untuk lebih memudahkan, pindah dulu ke folder lokasi file saya simpan, yaitu /etc/bin. Ya, sudah. Kita lihat di sini. Di sini belum ada file konfigurasi untuk web tersebut. Jadi saya akan mengcopy untuk lebih mudah. Kebetulan kita dapat mengcopy dari file db.local file forward. Ya, sudah. Sekarang kita edit menggunakan apt nano. Kita ganti untuk localhost menjadi latihan.web. Masih sama, localhost juga diganti juga, latihan.web. Lalu di sini masukkan IP 1.1.1.1. Lalu di sini masukkan untuk www in IP. Saya bisa tambahkan mail juga. Lalu FTP. Ya, bisa ditambah lagi di bawah ini streaming. Streaming bisa dengan format yang sama, atau subdomain juga bisa. Silakan kalau ingin ditambahkan. Ya, kalau sudah dicek
Apakah ada kesalahan? Tidak ada. Sekarang di save. Ya, kalau sudah, kita konfigurasi untuk file forward yang 2, karena file konfigurasinya kebetulan sama, jadi kita copy saja dari file forward 1 menuju file forward 2. Sekarang kita edit file forward 2, kita tinggal menambahkan latihan web 2, perbedaan nama. Sudah, save. Lalu kita mengkonfigurasi file reverse. Kita juga dapat mengcopy dari file db.127 menuju file reverse. Pengurusan juga harus benar. Sudah, sekarang kita tinggal mengedit. Untuk lokalisasi ini masukkan website yang utama, yang atas, bagian web, ini juga sama. Web, dan di sini kita masukkan sama bagian web. Intinya untuk localhost diganti saja menjadi nama website. Di sini kita masukkan 38 bit yang terakhir. Yang pertama kita masukkan 8 bit yang terakhir, yaitu 1, 8 bit 3, 8 bit ketiga maksud saya, lalu 8 bit kedua. Ini sebenarnya dibalik, jika IP-nya nanti 192.168.1.1, jadi ya ini 168 seperti ini ya. Nanti berversi sendiri menurut IP yang dibuat. Yang lalu kita teruskan dengan cara in dan server. Ini nama untuk website yang kedua yang sudah saya buat. Masih sama, ada IP yang dibalik. Ya sudah, di save. Sekarang kita konfigurasi file resolve, terletak di nano etc resolve.conf. Jika belum ada, silakan dibuat saja resolve.conf namanya. Ya sudah, kita masukkan search nama website yang pertama, lalu search lagi nama website yang kedua. Nanti akan saling terhubung, jadi satu website tapi mempunyai dua alamat. Lalu name server IP, ya sudah. Lalu kita restart service bin 9, lalu restart. Ya, semoga tidak ada kesalahan. Ya, tidak ada kesalahan. Bin sudah selesai. Lalu kita install untuk perangkat web server. Maaf, kita cek dulu. Lookup. Ya, sudah ada 2 website, berarti sudah benar. Lalu kita cek lagi untuk website yang pertama, latihan.web. Ya, sudah ada juga kedua. Ya, juga sudah benar. Berarti untuk DNS sudah selesai. Sekarang kita membuat untuk web, isi webnya. Untuk aplikasi yang paling sederhana, kita install Apache 2. Oke, kita tunggu. Ya sudah, sekarang kita bisa konfigurasi isinya di nano /var /www index.html. Ya, di sini yang sudah paham untuk bahasa pemrograman HTML bisa dimasukkan di sini.
Ini untuk belajar saja, untuk tutorial sederhana latihan website Debian. Tutorial sederhana. Kalau sudah di save, lalu di restart untuk app-nya bernama service apache restart. Ya sudah, sekarang kita cek dari Windows. Kita buka control panel, lalu kita sesuaikan IP yang digunakan. Ini kita isi IP client. Kita ibaratkan Windows ini adalah client. Gateway diisi IP yang sudah dibuat, disamakan dari pengaturan yang sudah dibuat dari awal. Sudah sesuai. Kita tunggu. Ya, sembari menunggu Google Chrome, kita konfigurasi untuk FTP sekalian. apt get install pro ftpg. Ya, kita pilih standalone. Kita tunggu. Ya, sekalian saja kita selesaikan untuk pro FTP nya. Ya sudah, sekarang kita konfigurasi file untuk FTP berada di flash etc pro ftpd pro ftpd con. Ya, kita disable untuk penggunaan IP versi 6. Di server name kita masukkan server yang kita buat, yang sebelumnya kita ganti localhost dengan namanya yaitu latihan.web. Lalu kita bisa mengganti port atau tidak, defaultnya dari 21. Ya, dari anonymous ini kita hilangkan saja agar semua, agar orang lain selain admin juga bisa masuk. Sudah, kita save. Ya, save. Sekarang kita coba buat dari folder FTP. Foldernya kita buat dokumen, folder berada di home FTP. Ya, di sini kita coba buat percobaan. Ya, kita isi di sini berfungsi. Ya, sudah save. Ya, sekarang kita cek dari Google Chrome.
latihan web. Ya, kita tunggu dulu. Ya, ini ya berfungsi. Sekarang kita cek untuk yang kedua, latihan web 2. Ya, latihan web 2 juga berfungsi dan sudah terintegrasi. Sekarang kita cek untuk FTP-nya. FTP. Ya, ternyata masih membutuhkan autentifikasi. Sepertinya tadi ada kesalahan dalam konfigurasi FTP-nya, ya tidak apa-apa. Ya, kita coba masukkan dulu username, apakah bisa. Ya, sudah. Ternyata tersambung, namun terjadi sedikit kesalahan di FTP. Ya, kita coba cek dulu konfigurasi FTP-nya. Ya, sudah saya hilangkan untuk user, namun masih tidak bisa untuk anonymous masuk ke dalam FTP, namun sudah bisa ternyata. Coba kita ganti portnya dulu, apakah berpengaruh. Ya, mungkin saya sudah tahu bagaimana permasalahannya. Ya, saya belum merestart software Pro FTP-nya. Pro FTP. Ya, mohon maaf kesalahan tadi. Sekarang kita coba lagi. Ya, ternyata sudah tidak membutuhkan login. Ya, di sini juga sudah muncul file percobaan. Ya, juga sudah ada isinya, berfungsi. Sudah sama, berarti untuk FTP juga sukses. Mohon maaf atas kesalahan yang tadi. Ya, selanjutnya saya akan mencoba untuk SSH, yaitu remote. Di sini saya install dulu perangkatnya, apt get install bernama open SSH. Ya, untuk namanya open SSH server. Kita tunggu. Ya, sudah. Lalu kita konfigurasi filenya, terletak di nano /etc SSH config. Sudah ya, dari Windows. Maaf, hanya kesalahan. Tak buka, sepertinya penama putih bisa di-download. Masukkan IP yang sudah kita buat.
portnya kita samakan. Yes. Ya, kita masuk sebagai username dulu. Ya, bisa. Sekarang saya juga bisa mengendalikan server menggunakan Windows ini, SSH ini. Ya, jika saya matikan yang juga mati, kita keluar saja. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Itulah video yang dapat saya buat. Mohon maaf jika tadi banyak kesalahan dari langkahnya atau pengertiannya dan lain-lain. Saya mohon maaf. Saya Maulana Nur Ardian, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.